bahwa penipuan yang uangnya dikirim di luar negeri kepada dalam negeri, namun awal prosesnya tetap berada di dalam negeri, maka lotus delictinya itu tetap berada di dalam negeri dan pelakunya tetap bisa dijangkau oleh hukum Indonesia dan kita bisa melaporkan dan dia bisa dipidana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penipuan. Ya, ini merequest pertanyaan dari sahabat literatur hukum yang menanyakan, kalau saya ditipu, apakah ini bisa dilaporkan kepada kepolisian dan apakah pelakunya bisa dipidana? Nah, sahabat kita literatur hukum yang satu ini, mereka masih sangat awam, di mana tentang penipuan dan penggelapan dan lain sebagainya, khususnya penipuan ini kan sudah tidak lazim terjadi ya, sudah biasa terjadi di tengah masyarakat, artinya perkara yang umum. Mestinya sahabat kita literatur hukum ini yang satu ini sudah mengetahui bahwa ketika penipuan itu sudah bisa dipidana. Namun saya coba menjawab tetap melalui video atau konten ini karena ada yang menarik dari peristiwa yang dialami oleh sahabat literatur hukum yang satu ini. Namun sebelum kita membahas tentang penipuan ini lebih dalam atau menjawab pertanyaan ini lebih detail, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe channel ini, kemudian like, comment, and share, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita ini, khususnya tentang penipuan. Sahabat kita ini adalah pencari kerja atau seorang pengangguran, kemudian dia mencoba mencari pekerjaan, menghubungi beberapa orang sahabatnya, kemudian diperkenalkanlah dia pada seseorang yang mengaku bisa memberikan pekerjaan, mungkin di pabrik atau di suatu perusahaan. Nah, kemudian tukaran nomor handphone, kemudian lalu chattingan lewat WA, sehingga pada endingnya penipu ini membujuk dan merayu bahwa dia akan memberikan pekerjaan kepada sahabat kita ini dengan syarat dia membayar sejumlah uang. Nah, kemudian sahabat literatur kita ini menghubungi orang tuanya yang berada di luar negeri supaya mentransfer sejumlah uang kepada pelaku. Nah, kemudian oleh ibu sahabat kita ini ditransferlah uang tersebut kepada pelaku. Namun seiring waktu berjalan kok tidak dapat panggilan, tidak dapat informasi tentang pekerjaan, sehingga sahabat kita ini mencoba menghubungi lalu tidak aktif lagi nomor handphonenya. Nah, kemudian sahabat kita ini mencoba mendesak kepada temannya yang memperkenalkannya kepada si pelaku. Nah, kemudian juga karena diusahakan untuk bertemu dan lain sebagainya, tidak juga ada penyelesaian. Akhirnya yang mengenalkan ini juga mulai menghindar. Nah, karena kekhawatiran ini, dia coba bertanya kepada kita, apakah ini bisa dipidana? Apakah ini bisa dilaporkan polisian? Nah, jawabnya dia bisa dipidana dan bisa dilaporkan kepada kepolisian. Nah, terus apa permasalahannya? Permasalahannya tentu apakah ini bisa dipidana atau tidak, karena yang mentransferkan ini adalah ibunya yang berada di luar negeri. Jadi problemnya itu di manakah lotus delictinya? Jadi pertanyaannya, di manakah lotus delictinya? Nah, lotus delictinya ini di mana tempat orang itu menerima, atau di manakah tempat dia merayu, membujuk kita sehingga kita bisa mentransfer. Nah, waktu itu
mungkin berada di salah satu kota atau salah satu tempat. Nah, itulah yang menjadi di mana wilayah hukum tempat kejadian tersebut, disitulah kita melaporkan kejadian kita kepada pihak yang berwajib. Nah, tentang misalnya nanti ternyata lotus deliktinya berbeda, ya nanti akan diarahkan oleh pihak kepolisian tersebut. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, tentang penipuan ini tentulah bisa dipidana dan bisa dilaporkan ke kepolisian. Nah, tentang si pemberi atau si pemberi uangnya ini kan berada di luar negeri, apakah juga pidananya itu harus menurut luar negeri? Ya tidak, tentunya menurut di mana tempat kita memberikan uang itu atau tempat kita deal-dealan, kemudian orang lain atau ibu kita atau saudara kita tuh mentransferkan uang ke rekening si pelaku. Itulah terjadi tindak pidana. Jadi kita boleh melapor dan itu akan diproses. Nah, juga kalau mau lebih simpel aja, kita melaporkan juga lah si sahabat kita ini yang memberikan informasi tadi, atau kita dumaskan dulu karena ini mungkin masih beberapa hal yang harus dipenuhi, maka kita buat dumas, kemudian dipanggil semua saksi, diproses di kepolisian tersebut, kemudian polisi melakukan gelar perkara apakah ini bisa ditingkatkan kepada penyidikan atau belum. Nah, kalau dari peristiwa sahabat kita ini tadi, barang pasti sudah bisa dipidana dan bisa diproses secara hukum. Nah, jadi itulah sahabat literatur hukum jawab kita ya, melalui video singkat ini kita menjawab bahwa penipuan yang uangnya dikirim di luar negeri kepada dalam negeri, namun awal prosesnya tetap berada di dalam negeri, maka lotus deliktinya itu tetap berada di dalam negeri dan pelakunya tetap bisa dijangkau oleh hukum Indonesia dan kita bisa melaporkan dan dia bisa dipidana. Jadi sahabat literatur hukum yang bertanya tadi sudah saya jawab bahwa itu bisa dilaporkan dan itu juga bisa dipidana. Namun apabila ada hal-hal yang lebih mendetailkan lagi, silakan tulis di kolom komentar, kemudian insya Allah akan saya jawab. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, kita akhiri video singkat ini. Apabila ada pertanyaan, saran, dan pendapat tentang konten kita ini, ya silakan ditulis di kolom komentar. Yang penting bersifat membangun dan tidak bersifat mencela, mencaci, dan sifat-sifat yang dilarang ya untuk dimuatkan di konten YouTube. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.